Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Rizka, saya dari kelas 2 TFA. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus mengenai sistem penerimaan mahasiswa STIS dengan menggunakan setter, metode tanpa parameter, sama metode dengan menggunakan parameter. Nah, kita langsung ke kodenya. Ini saya menggunakan dalam satu file, yaitu dalam Kotlin. Ini nggak ada. Ini juga nggak ada. Kelasnya adalah calon mahasiswa dengan variabel nama tipe jenisnya string, lalu variabel usia dengan jenisnya itu integer, variabel nilai PKA itu integer, lalu nilai wawancara itu tipenya integer, nilai kesehatan tipenya integer, lalu status diterima itu boolean. Maksudnya adalah jika dia diterima itu akan berstatus true, tapi kalau nggak diterima itu bakalan berstatus false. Lalu ada variabel nilai akhir yang tipe jenisnya itu adalah double. Di sini adalah setter dan getternya. Lalu ada metode untuk menghitung nilai akhir. Jadi nilai akhir itu rumusnya adalah 0,5 dikali nilai PKA ditambah 0,3 dikali nilai wawancara ditambah 0,2 dikali nilai kesehatan. Jadi persentase yang dipakainya itu adalah 50% untuk PKA, 30% untuk wawancara, sama 20% untuk kesehatan. Lalu di sini function ini gunanya itu adalah untuk rumusnya. Setelah itu ada function tentukan status penerimaan dengan menggunakan nilai passing grade-nya itu tipenya double. Lalu memanggil function hitung nilai akhir ini. Lalu jika statusnya itu diterima, berarti itu sama dengan nilai akhir itu pasti lebih dari nilai passing grade. Nah, ini maksudnya adalah parameter. Jadi di sini akan ditentukan nilai yang memenuhi syarat itu berapa, yang menentukan lulus atau enggak itu. Lalu ada function tampilkan status penerimaan. Jika statusnya itu diterima, berarti dia akan mencetak selamat dolar nama. Dolar nama ini maksudnya adalah nama yang diinput oleh pengguna, akan ditampilkan di sini. Lalu Anda diterima di STIS dengan nilai akhir dolar nilai akhir. Ini maksudnya adalah rumus ini ya, nilai akhir sama dengan yang tadi 50% PKA, 30% wawancara, sama 20% dari kesehatan. Kalau dia salah itu akan mencetak maaf, dolar nama Anda belum diterima di STIS, nilai akhir Anda itu dolar nilai akhir. Lalu ada function tampilkan data lengkap. Ini maksudnya untuk menampilkan data yang diinput oleh user. Jadi berupa nama, usia, nilai PKA, nilai wawancara, sama nilai kesehatan. Lalu ada kelas kedua. Jadi ini kelasnya gunanya untuk mengelola banyaknya calon mahasiswa. Lalu namanya adalah kelas sistem penerimaan, di mana file daftar calon mahasiswa itu sama dengan mutable list of calon mahasiswa. Ini maksudnya adalah untuk menyimpan data-data dari calon mahasiswa ini dalam file daftar calon mahasiswa. Lalu ada function tambah calon mahasiswa titik 2 calon mahasiswa. Lalu ada daftar calon mahasiswa titik add buka kurung mahasiswa. Ini maksudnya adalah untuk menambahkan calon-calon mahasiswa. Jadi ini calon mahasiswa ini jika dia mendaftar itu akan masuk ke dalam function ini. Lalu ada function tampilkan semua calon mahasiswa. Dengan keadaan daftar calon mahasiswa, kalau dia kosong, itu akan mencetak tidak ada calon mahasiswa yang terdaftar. Tapi kalau salah, itu akan melakukan perulangan mahasiswa in daftar calon mahasiswa tampilkan data lengkap lalu dicetak. Ini maksudnya adalah di mana mahasiswa yang
dimulai dari daftar calon mahasiswa ini. Jadi maksudnya adalah menampilkan data dari semua calon mahasiswa yang nanti akan ditampilkan data lengkapnya, lalu dicetak. Di sini adalah function tentukan status semua mahasiswa dengan menggunakan passing grade, yaitu tipenya double. Di sini menggunakan perulangan mahasiswa in daftar calon mahasiswa, mahasiswa titik tentukan status penerimaan passing grade, lalu ada mahasiswa titik tampilkan status penerimaan lalu dicetak. Ini maksudnya adalah jika misalkan mahasiswa 1 sampai dengan mahasiswa daftar calon mahasiswa yang sudah disimpan di sini, nah nanti ini akan menentukan status dari mahasiswanya dengan menggunakan passing grade. Nah, passing grade ini tadi parameter kan, lalu akan ditampilkan statusnya, apakah dia diterima atau dia tidak diterima. Lalu di sini adalah fungsi utamanya, di mana file system sama dengan sistem penerimaan. Jadi ini gunanya untuk menyimpan objek-objek dari sistem penerimaan ini, kelas sistem penerimaan, nanti akan disimpan di file system. Dan setelah itu akan mencetak berapa jumlah calon mahasiswa yang akan didaftarkan. Jadi user akan menentukan berapa jumlah yang calon mahasiswa akan didaftarkan. Lalu ada file jumlah mahasiswa sama dengan readline, ini untuk biar nanti bisa dibaca inputan dari usernya. Lalu to, in, or null, ini maksudnya untuk mengubah menjadi integer. Tapi kalau nggak bisa diubah, itu bakalan membuat 0 ini sebagai default. Lalu ada perulangan di in 1 sampai dengan jumlah mahasiswa. Jadi ini maksudnya jumlah mahasiswa ini adalah jumlah orang yang nanti diinput oleh pengguna, oleh user maksudnya. Akan mencetak input data calon mahasiswa ke i. Ini kan mulainya dari 1 sampai dengan yang inputan oleh pengguna, misalkan 3. Jadi 1, 2, 3. Ini diulang dulu 1, baru mulai lagi ke 2, baru mulai lagi ke 3. Jadi ini harus diselesaikan sampai bawah, baru akan lanjut ke perulangan selanjutnya. Lalu ada file mahasiswa sama dengan calon mahasiswa, di mana ini akan menyimpan nama-nama yang tersimpan di kelas calon mahasiswa. Lalu akan mencetak nama, file nama sama dengan readline untuk membaca ya, dengan di bawahnya itu adalah mahasiswa titik nama sama dengan nama. Ini maksudnya jadi menggunakan set gitu. Ini print usia, file usia sama dengan readline to, in, or null. Nah, karena usia itu menggunakan integer, jadi di sini pakai to, in, or null ya. Lalu biar dibaca oleh pengguna dengan di mana mahasiswa titik usia itu sama dengan usia. Setelah itu ada print nilai TKA 0 sampai 100. Jadi file nilai TKA itu akan dibaca lalu diubah ke integer. Lalu di sini ada mahasiswa titik nilai TKA sama dengan nilai TKA. Ini rumusnya ya. Maksudnya itu memanggilnya. Lalu print nilai wawancara 0 sampai 100, di mana file nilai wawancara itu dibaca lalu diubah menjadi integer dengan mahasiswa titik nilai wawancara sama dengan nilai wawancara. Lalu ada print nilai kesehatan 0 sampai 100, file nilai kesehatan itu sama dengan readline, dibaca lalu diubah ke integer. Lalu ada mahasiswa titik nilai kesehatan sama dengan nilai kesehatan. Ini adalah setter. Lalu di sini ada sistem tambah calon mahasiswa, buka kurung mahasiswa. Ini sistem ini dari file sistem atas dengan fungsi tambah calon mahasiswa. Nah, mahasiswa ini adalah ini ya, dari kita buat nih file mahasiswa sama dengan calon mahasiswa. Jadi dua fungsi, dua kelas itu digabungin. Lalu ada ngeprint data semua calon mahasiswa. Lanjut, jadi di sini selanjutnya adalah printlen hasil penerimaan dengan passing grade 75, di mana parameternya itu 75. Jadi sistem tentukan status semua mahasiswa dengan parameter 75,0. Jadi status mahasiswa itu
parameternya itu 75. Kalau di bawah 75 itu nanti statusnya tidak diterima. Nah, kita run ya. Bentar. Sorry. Nah, udah. Kita mulai. Oh, sorry. Baru mulai. Nah, udah nih. Mulai. Nah, berapa jumlah calon mahasiswa yang akan didaftarkan? Misalkan ini di sini 4 deh. Nah, input data calon mahasiswa ke 1. Misalkan ini dia. Usianya 22. Katakannya itu 88, lalu 9, lalu 7. Lalu ada Tania deh. Tania 3, 23. Nomor PKN itu 87, 89, 98. Kita buat satu yang gagal ya, Dino misalkan. Udah, Dino. Ini umurnya 14 dia. Ini misalkan 77. Lalu 44. Lalu ada 45. Itu namanya Kiki. Dengan usia 20. Lalu nilai PKN-nya 78, 88, 99. Nah, ini bakalan ditampilin. Outputnya adalah nah, ini ditampilin, ini kan inputan tadi, lalu ini adalah tampilan dari semuanya. Data calon pertama itu Widian, nilainya sekian, Tania, lalu Dina, lalu Kiki. Dan ini adalah hasil penerimaannya. Jadi Widya, Tania, sama Kiki itu diterima karena nilainya itu lebih dari passing grade-nya, dari parameternya, itu 75. Sedangkan Dina itu nggak bisa dicetaknya itu belum diterima di SKIS karena nilai akhirnya itu 60,7. Jadi dia ini nilainya itu under dari passing grade ini yaitu 75. Jadi tidak lulus atau belum diterima. Sekian dari saya. Bila ada salah kata